Beliau penulis kitab fikih Hambali yang berjudul Akhsarul Mukhtasarat mengatakan, "Wa man jama'a bi Ramadan." Barang siapa yang jima' pada siang-siang Ramadan, naharon, siang hari, bila udhri syabaqin, tidak ada uzur karena syabak. Syabak itu adalah syahwat yang membabi buta dahsyatnya sehingga dia tidak bisa menahannya, itu namanya syabak. Wa nahwihi, atau udzur-udzur yang lain, fa alaihil qada, maka wajib dia mengqadha, mengganti puasa, wal kafarah, dan membayar kafarah mutlaqan, secara mutlak. Wala kafarata 'alaiha, dan tidak ada kafarah bagi sang istri ma'al udhri, apabila dia punya udzur. Kanaumin, misalnya karena dia tidur, wa ikrahin, atau dia dipaksa oleh suaminya, wa nisyanin, atau karena dia lupa, wa jahlin, atau karena dia tidak tahu hukum. Wa 'alaihal qada, tapi wajib bagi dia untuk mengqadha atau mengganti puasa di hari yang lain. Kemudian beliau mengatakan, yang dimaksud kafarah itu apa? Wahia, dan kafarahnya itu adalah itqu raqabatin, memerdekakan budak. Fa illam yajid, kalau dia tidak mendapati budak, fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati', kalau juga tidak mampu, fa it'amu sittina miskinan, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Fa illam yajid, kalau tidak mampu juga, jadi misalnya dia orang miskin, saqatat, maka kafarahnya itu gugur. Ini membahas tentang orang yang siang-siang hubungan suami istri. Bagaimana hukumnya orang yang siang-siang ketika dia puasa Ramadan, dia melakukan hubungan suami istri. Kalau orang siang-siang melakukan hubungan suami istri padahal dia tidak puasa, maka itu tidak kita bahas. Ini yang dibahas adalah yang sedang puasa. Maka seandainya ada seorang musafir dari Solo ke Surabaya, safar, di tengah jalan dia mampir di hotel, kemudian hubungan sama istrinya karena memang tidak puasa sebagai musafir, ini enggak masalah. Maksudnya tidak yang dibahas di sini. Karena orang musafir memang tidak wajib puasa. Dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh hubungan intim, bebas. Ini yang dibahas adalah orang yang siang Ramadan puasa tetapi kemudian dia hubungan intim. Nah, maka di sini dibagi 2 pembahasan. Pembahasan pertama suaminya, pembahasan kedua istrinya. Adapun suaminya, maka beliau mengatakan fa'alaihil qada' wal kafarah. Suaminya wajib untuk mengqadha dan membayar kafarah mutlaqan, secara mutlak. Maksudnya tidak dibedakan apakah dia itu melakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Apakah dia melakukan karena lupa atau karena sengaja. Dalam mazhab Hambali tidak dibedakan. Saya lupa, sehingga saya hubungan intim sama istri saya, tetap kamu harus membayar kafarah. Ini mazhab Hambali. Kalau kita bicara mazhab lain nanti hukumnya lain lagi. Mazhab lain mengatakan dibedakan, kalau dia sengaja maka dia disuruh membayar kafarah, kalau dia tidak sengaja maka dia tidak disuruh membayar kafarah dan puasanya masih sah, karena lupa. Sama dengan makan minum lupa, puasanya masih sah. Maka jima lupa itu juga puasanya masih sah menurut mazhab lain. Tapi sekarang kita pelajari mazhab Hambali di sini. Mazhab Hambali mengatakan mutlak, secara mutlak wajib mengganti puasa, secara mutlak wajib bayar kafarah. Jadi tidak ada maaf bagi orang yang hubungan intim siang-siang Ramadan padahal dia puasa. Meskipun lupa, enggak dimaafkan.
Kenapa mazhab Hambali kok tidak menyamakan antara orang yang lupa jima dengan lupa makan minum? Lupakan makan minum kan dimaafkan. Nah, maka jawabnya adalah orang makan minum itu tanpa perlu proses, Pak. Saya duduk, di depan saya ada minuman, saya siang-siang tadarus Al-Quran, terasa haus, santap minuman, diminum, lupa, gara-gara lupa, saking asyiknya khusyuknya tadarusan, nah, begitu ada minuman di samping langsung keminum. Nah, lupa ini wajar, minum nggak perlu proses. Tetapi kalau hubungan intimnya kan perlu proses, sehingga lupa tidak dimaafkan untuk hubungan intim ini, wajib bayar kafarah. Karena itu menurut saya ya, untuk masalah ini kita harus mengambil jarak. Misalnya siang-siang tidur jangan bersama istri di tempat tidur, ambil jarak aja, karena apa? Khawatir nanti lupa, tiba-tiba hubungan, puasanya batal, wajib bayar kafarah meskipun lupa. Mazhab Hambali. Pembahasan kedua, istri. Bagaimana istri? Beliau mengatakan wala kafarata 'alaiha ma'al 'udhr. Istri tidak wajib untuk membayar kafarah kalau dia punya udzur. Maka istri dibagi dua kondisi. Kondisi pertama, istri tidak punya udzur, dia melakukan hubungan sama suami, maka hukumnya sama dengan suami juga, puasanya batal dan dia wajib bayar kafarah. Kondisi kedua, istri punya udzur, misalnya dia sedang tidur, tiba-tiba oleh suaminya dilakukan itu hubungan, dia nggak ngerti yang dia tidur, atau dia dipaksa sudah menolak tapi nggak bisa, atau dia lupa, atau dia tidak paham hukum. Nah, maka si wanita ini wajib untuk membayar tidak wajib untuk membayar kafarah karena dia punya udzur, tetapi dia wajib untuk mengganti puasanya. Jadi kondisi yang pertama, istri tidak punya udzur, kewajibannya dua, wajib ganti puasa, wajib bayar kafarah. Kondisi yang kedua, istri punya udzur, maka kewajibannya hanya satu, wajib untuk mengganti puasa, tapi tidak wajib untuk membayar kafarah. Nah, sekarang kafarahnya apa? Kafarahnya bersifat murattabah, bersifat urut. Nomor satu kalau tidak bisa dilakukan, maka turun pada nomor dua. Nomor dua tidak bisa dilakukan, maka turun pada nomor tiga. Kafarah kan ada dua macam. Ada kafarah yang murattabah, yang urut. Ada kafarah yang mukhayyarah, yang disuruh milih. Dalam kasus hubungan intim suami istri siang Ramadan, ini kafarahnya adalah murattabah, urut. Pertama yang harus dilakukan, memerdekakan budak. Sekarang tidak ada budak, turun pada kafarah kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut ini wajib. Seandainya ada orang sudah puasa 2 bulan berturut-turut, kurang 1 hari, kurang 1 hari malah dia tidak puasa, maka ini mengulang dari awal, dimulai lagi dari 0, 2 bulan lagi, harus berturut-turut. Kecuali kalau ada udzur, tidak ada masalah untuk tidak puasa atau tidak berturut-turut. Kalau 2 bulan puasa tidak kuat, tidak mampu, maka it'amu sittina miskinan, memberi makan kepada 6 orang miskin. Memberi makan kepada orang miskin tidak mampu juga, maka kewajibannya gugur. Seperti kemarin tuh ada yang bertanya, bapak saya tua renta, dia tidak mampu puasa, apakah saya harus membayar fidyah untuk beliau? Kalau saya tidak mampu untuk membayar fidyah untuk beliau, bagaimana? Jadi ini tampaknya bapaknya miskin, anaknya juga miskin. Anaknya mau membayar fidyah untuk orang tuanya, tidak mampu juga. Nah, maka jawabannya di sini ya, sakotot itu kewajibannya jadi gugur. Orang tua renta kalau tidak puasa mestinya bayar fidyah kalau mampu. Nah, tidak mampu gimana lagi? Anaknya, ya kalau punya anak, kalau tidak punya anak. Atau dia punya anak tapi anaknya tidak mampu, sama-sama tidak mampu. Anaknya banyak, mengurusi anaknya saja sudah tidak cukup duitnya, apalagi mengurusi bapaknya yang sudah tua renta, tidak ada duit untuk membayar fidyah. Nah, di sini gugur kewajiban. Dalilnya apa? Dalilnya umum. Dalam Al-Quran Allah mengatakan pada surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Tidak mampu, ya wes, selesai masalah, tidak ada kewajiban. Baik, kemudian beliau membahas masalah yang lain, wa kuriha, dan dimakruhkan. Nah, sekarang beliau membahas beberapa perkara yang makruh. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama, ayyajma'a riqahu, dia kumpulkan ludahnya, fayabtali'ah, lalu dia menelan ludah tersebut. Jadi makruh mengumpulkan ludah pada mulut, setelah terkumpul kemudian ditelan. Maka ludah itu ada 3 kondisi. Kondisi pertama, ludah kita telan tetapi tanpa kita kumpulkan. Begitu ada ludah kita telan. Nah, ini nggak apa-apa, nggak makruh. Kondisi yang kedua adalah yang makruh. Ada ludah keluar tapi tidak ditelan, dikumpulkan dulu. Setelah terkumpul banyak, sudah penuh, sampai nggak bisa ngomong, baru kemudian gelek. Nah, ini makruh nih. Seperti kemarin saya itu perjalanan dari Surabaya ke Solo dalam kondisi naik bis tidur. Orang tidur kan ludahnya keluar, Pak. Nah, begitu bangun tidur, ludah saya sudah banyak. Saya bingung ini, mau meludah kemana? Di bis tidak ada tempat meludah. Ada sebenarnya kamar mandi, tapi kamar mandinya biasanya pesing, saya nggak mau masuk. Sementara saya cari plastik, saya tidak bawa plastik. Akhirnya saya tahan di mulut. Lama-lama ludah semakin banyak, semakin nggak kuat saya. Maka mikir nih gimana caranya. Nah, alhamdulillah teringat, saya bawa masker. Maskernya saya ambil, saya wadai ludah saya tadi. Nah, kemudian baru dibuang ke sampah. Nah, seperti ini yang lebih bagus kita buang, jangan kita telan. Seandainya ditelan gimana? Puasa tidak batal, karena hukumnya hanya makruh. Kondisi yang ketiga, menelan ludah adalah haram apabila ludah itu sudah keluar dari mulut kita. Ludah dikumpulkan dalam 1 gelas, setelah terkumpul 1 gelas kemudian diminum, gelek. Nah, ini puasanya batal. Kenapa? Ludahnya sudah keluar dari mulut. Yang makruh yang kedua, wa dzauqu ta'amin, mencicipi makanan. Nah, ini untuk para ibu-ibu yang masak, makruh kalau sedang masak mencicipi makanan. Makruh itu tidak dosa, namanya makruh saja. Sebaiknya tidak usah mencicipi makanan. Lah terus gimana? Ya ngandalkan kebiasaan lah. Biasanya masak segini ini garamnya berapa? Udah dikira-kira. Garamnya kira-kira biasanya segini ya. Sudah bismillah. Insya Allah enak seperti biasa. Nggak perlu dicicipi. Kenapa mencicipi makruh? Karena khawatir nanti kalau tertelan. Jadi makruhnya kenapa? Karena bukan pembatal puasa. Kenapa kok tidak sampai kepada haram? Karena bukan pembatal puasa, tapi karena makruh. Kenapa? Karena khawatir masuk. Yang ketiga, wa madhu ilkin la yatahallal, mengunyah ilek yang tidak terurai. Ilek itu apa ya? Itu kebiasaan orang Arab, Pak. Jadi mereka itu punya satu bahan dari tanaman, dibuat dan dicampur dengan bahan-bahan yang lain sehingga menjadi seperti permen. Nanti kalau dikunyah itu, dikunyah ini bisa menyehatkan badan kita karena kita mengunyah tersebut, tetapi tidak ada sesuatu yang masuk. Jadi dikunyah ini tidak berubah, dia tidak berkurang dengan sebab dikunyah. Kayak kalau di Indonesia misalnya permen karet, permen karet itu mbak dikunyah saat 1 jam tidak berkurang, tetap aja segitu itu. Paling yang berkurang adalah rasanya, rasanya jadi hilang lama-lama. Tapi kalau barangnya tidak berkurang, nah itulah yang dimaksud ilek. Kalau di Indonesia kira-kira seperti apa nih? Ini tidak ada di Indonesia nih, adanya di orang-orang Arab. Kalau orang Indonesia biasanya yang pakai napa mbah, sing mbah tua-tua niku, dia mengunyah suruh. Nah, suruh itu kalau dikunyah itu nanti jadi berkurang napa mboten? Sirih. Berkurang napa mboten, Pak? Kalau tidak berkurang berarti termasuk di sini. La yatahallal, tidak terurai. Hukumnya makruh. Tetapi kalau dikunyah kemudian terurai, lama-lama menjadi sedikit, lama-lama menjadi sedikit, lama-lama habis, nah itu namanya makan, itu haram. Ini yang tidak berkurang, maka ini hukumnya makruh. Tapi ada syaratnya nggih. Wa in wajada ta'mahuma,
kalau dia mendapati rasa dari ilek tadi fi halqihi, pada kerongkongannya, aftara, maka batal. Jadi tidak boleh sampai ada rasa pada kerongkongan. Mencicipi makanan sampai ada pada kerongkongan rasanya, batal. Rasa hanya sudah ada pada lidah saja, tidak boleh lebih dari lidah. Kemudian yang keempat, wal qublatu, dan mencium, wa nahwiha, dan semisal mencium, mimman tuharrik syahwatah, dari orang-orang yang syahwatnya bisa tergerak dengan sebab mencium tadi. Ini hukumnya makruh. Misalnya para pengantin muda menikah, kemudian puasa, kemudian mencium istrinya, baru saja menikah, nah, ini makruh. Kenapa? Syahwatnya masih tergerak. Tapi yang sudah tua-tua, sudah mbah-mbah, mencium istrinya tidak makruh. Kenapa? Tidak tergerak. Kecuali mbah-mbah nikahi usia 20 tahun, nah, itu syahwatnya tergerak. Seperti Ustadz Abdus Somad katanya menikah lagi, istrinya usia 20 tahun dari Jombang, katanya nih, kalau ngerti gitu. Nah, seandainya itu terjadi, makruh bagi Ustadz Abdus Somad untuk cium istrinya pada puasa Ramadan. Kenapa? Ini istrinya baru saja dinikahi dan masih muda 20 tahun. Pengen betul Pak? Nikah usia 20 tahun, istrinya yang kedua, istri 20 tahun, pengen betul? Tayyib. Ini kita lagi puasa nggih, tidak bagus bahas masalah-masalah gini, makruh malah nih. Pun ditinggal pun. Sekarang kita lanjutkan, wa yahrumu, dan haram. Nah, sekarang yang dibahas yang haram. In dhanna inzalan, apabila dia yakin kalau akan terjadi keluar mani. Maksudnya mencium istri haram kalau dia yakin dengan sebab mencium akan keluar air mani, nggak boleh. Maka manusia dalam masalah mencium ini ada 3 kondisi. Pertama, ada orang yang mencium istri yakin tidak keluar maninya, maka ini mubah cium istri. Kedua, kondisi bahwasanya dia itu ketika mencium istri yakin keluar maninya, maka haram dia mencium istri. Kondisi yang ketiga, dia mencium istri, dia tidak keluar mani atau tidak tahu apakah keluar mani atau tidak, tetapi syahwatnya tergerak. Nah, maka di sini hukumnya adalah makruh seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua, wa madghu ilkin yatahallal, mengunyah ilek yang terurai. Tadi sudah kita bahas nih. Jadi kalau dikunyah terurai maka haram. Yang ketiga, wa kadzibin, dusta. Yang keempat, wa ghibatin, gibah, menggunjing. Yang kelima, wa namimatin, dan mengadu domba. Yang keenam, wa syatmin, dan mencaci maki orang lain. Wa nahwihi, dan sejenisnya. Haramnya itu bita'akudin, itu adalah lebih-lebih diharamkan. Artinya nomor 3 ini, yaitu berdusta, menggunjing, mengadu domba, mencela orang, ini sebenarnya ketika puasa atau tidak puasa tetap haram. Tapi ketika sedang puasa, haramnya itu tambah dahsyat. Jadi haramnya haram kuadrat. Kenapa haram kuadrat? Karena kondisi sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nekat dilakukan, puasa kita bisa batal, tetapi batal pahalanya, bukan batal puasanya. Kemarin itu tersebar di WA satu hadis yang tidak sahih. Katanya khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan orang puasa. Menggunjing, menggibah, menuduh, senopo macam-macam nih. Nah, itu saya jawab dengan 2 jawaban. Jawaban pertama, hadis tadi tidak sahih, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Jawaban kedua, seandainya hadisnya sahih, maksudnya membatalkan itu membatalkan pahalanya, bukan puasanya. Puasanya tetap sah. Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam Ahmad, apakah orang itu puasanya batal kalau dia menggunjing kejelekan orang lain? Maka Imam Ahmad menjawab, beliau mengatakan, kalau memang itu membatalkan puasa, semua kita wajib mengganti puasa kita. Maksudnya Imam Ahmad, orang itu sering menggunjingkan orang lain, sering melakukan maksiat-maksiat mulut yang menyebabkan
pahala puasanya batal, atau kalaupun tidak batal itu pahalanya jadi berkurang. Mestinya dia dapat pahala 100, gara-gara dia melakukan maksiat mulut, pahalanya tersisa jadi 10, atau tersisa jadi 1, atau 0, karena total habis pahalanya, bisa ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang batil, wal amala bihi, perbuatan yang batil, falaysa lillahi hajah, Allah tidak perlu fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, puasa yang dia lakukan. Hadis riwayat Bukhari sahih. Allah tidak perlu pada puasanya, maksudnya gimana? Allah tidak kasih pahala untuk dia. Allah enggak perlu. Bukan puasanya batal, enggak. Karena pembatal puasa itu bukan termasuk diantaranya dusta dan sebagainya ini, tapi hukumnya haram. Kemudian wasunnah, dan disunnahkan. Nah, sekarang perkara-perkara yang disunnahkan bagi orang puasa. 1. Ta'jilu fitrin, menyegerakan buka puasa. Yang kedua, ta'khiru suhurin, mengakhirkan sahur. Yang ketiga, qaulu ma warada inda fitrin, mengucapkan apa yang diajarkan Nabi pada waktu buka puasa. Yang keempat, wa tatabu'ul qada'i, dan bertubi-tubi mengganti hutang puasa fauran, secara langsung. Yang dimaksud secara langsung itu adalah tanggal 2 Syawal. Jadi di sini ada 4 perkara yang sunnah bagi orang yang puasa. Pertama, menyegerakan buka puasa. Maksudnya begitu matahari sudah tenggelam bles, tidak usah menunggu apa-apa lagi, langsung ambil kurma, bismillah, makan. Tidak usah menunggu gelapnya cuaca atau gelapnya suasana atau gelapnya langit seperti orang-orang Syiah, nggak perlu. Kita tidak disuruh menunggu gelapnya langit, kita disuruh menunggu tenggelam matahari. Karena itu kalau sudah terdengar azan, maka tidak usah menunggu azannya selesai, langsung aja bismillah ambil kurma. Kecuali kalau azannya meragukan. Misalnya ini satu kampung ada 10 masjid, 9 masjid azannya 5:30, satu masjid azannya 5:30 kurang 5 menit. Nah, yang 5:30 kurang 5 menit ini kalau azan kita nggak usah makan dulu, karena azannya meragukan. Orang lain-lainnya 5:30 kok dia mendahului 5 menit. Ini pasti salah dia melihat jamnya. Nah, tapi kalau sudah sepakat azan masjid rata-rata jam segitu, maka begitu mendengar azan langsung dimakan. Dalilnya sangat dahsyat dalilnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, inna ma'syaral anbiya, sesungguhnya kami seluruh para nabi, umirna bita'jili iftarina, diperintahkan menyegerakan buka puasa, wa nu'akhir suhurana, diperintahkan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Tayalisi dan Tabarani. 124.000 nabi semuanya disuruh menyegerakan buka puasa. Maka orang-orang Syiah itu menyelisih 124.000 nabi. Bersyukurlah kita menjadi termasuk kelompok Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena itu jangan kita keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak usah noleh-noleh sama sana-sana. Kelompok Syiah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij, kelompok Qadariyah, pokoknya firqah-firqah sesat itu kita nggak usah noleh-noleh ke sana. Kita sudah dikasih petunjuk oleh Allah, ngapain menoleh-noleh yang sesat-sesat? Tidak perlu mencoba-coba. Karena sebagian orang itu sukanya nyoba-nyoba, Pak. Saya tak jadi orang Syiah setahun, nanti saya jadi Mu'tazilah setahun, jadi ikut kelompok Khawarij setahun. Nggak perlu gitu. Kita sudah meyakini ini yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa nyoba yang sesat? Nggak boleh. Kemudian mengucapkan yang diajarkan Nabi pada saat buka puasa, yaitu ada 2 yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Yang satu hadisnya dhaif, yang satu hadisnya sahih. Yang dhaif adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ini hadisnya dhaif karena mursal. Tetapi seandainya kita ucapkan boleh.
Yang penting dalam hati jangan meyakini sebagai sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sendiri kadang-kadang mengucapkan, Pak, kadang-kadang, tidak selalu. Kenapa? Karena kalau selalu itu khawatir menimbulkan keyakinan bahwa itu sunnah Nabi. Ini kan kalimatnya bagus kan? Ya Allah, karena Engkau aku puasa dan atas rizkimu aku berbuka. Hanya saja doa ini menurut kebanyakan para ulama lebih bagusnya dibaca setelah makan, bukan sebelum makan. Jadi mendengar azan maghrib yang diucapkan apa? Satu tok, bismillah, tak makan. Kalau sudah makan, kurma sudah makan, teh sudah diminum, atau air putih lebih bagus lagi. Kemudian sudah makan nasi, sudah kenyang toh, nah baru Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Kenapa diucapkannya setelah buka puasa? Karena di sini kalimatnya fi'il madhi, aftartu, aku sudah buka puasa. Dan atas rizkimu aku sudah buka puasa. Lah belum makan kok mengatakan wa ala rizkika aftartu, berarti kan nggak sesuai kalimatnya. Meskipun sebagian ulama membolehkan, ya nggak apa-apa lah sebelum buka puasa, karena maksudnya itu saya akan buka puasa. Tapi kata-kata aftartu ini fi'il madhi yang artinya, yang biasanya adalah aku sudah buka puasa, bukan akan, bukan, tapi sudah buka puasa. Yang kedua, yang hadisnya sahih, dhahabat dhama'u wa btallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kalau ini jelas salah kalau dibaca sebelum buka puasa, karena kalimatnya dhahabat dhama, sudah lenyap dahaga, sudah basah urat-urat, pahala tetap ada insyaallah taala. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Maka nanti silahkan dua doa ini dibaca, tetapi dua-duanya dibaca setelah makan. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, dhahabat dhama'u wabtalidul uruq wa thabatal ajru insyaallah. Yang pertama ini hadisnya dhaif, sehingga dalam hati jangan meyakini sebagai sunnah Nabi. Yang kedua ini hadisnya sahih, diyakini sebagai sunnah Nabi dalam hati. Baik, kita lanjutkan. Disunnahkan mengqadha utang puasa secara bertubi-tubi dan secara langsung. Ini untuk para ibu-ibu yang masih punya utang puasa gara-gara haid, maka sunnahnya adalah menggantinya langsung. Tanggal 1 Syawal tidak boleh puasa kan, karena itu adalah hari raya Idul Fitri. Maka tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langsung panjenengan mengqadha utang puasa secara bertubi-tubi. Bertubi-tubi itu maksudnya tidak bolong-bolong, hari ini mengganti, besok tidak puasa, besok lagi mengganti lagi, enggak, tapi langsung tek 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 tek. Utangnya berapa? 7 hari. 7 hari langsung, mulai tanggal 2 sampai tanggal 8. Itu untuk para ibu-ibu yang punya utang puasa Ramadan apabila ingin melakukan yang sunnah di dalam mengganti puasa Ramadan. Kemudian beliau mengatakan wa haruma, dan haram ta'khiruhu, mengakhirkan mengganti puasa ila akhir, sampai Ramadan berikutnya, bila udhrin, tanpa adanya udhur. Fa in fa'ala, kalau nekat melakukan, wajib ma'al qadha, maka wajib selain mengganti puasa it'amu miskin, wajib memberi makan kepada orang miskin an kulli yaumin, untuk setiap satu harinya. Jadi tidak boleh orang yang punya utang puasa untuk mengakhirkan atau menunda pelunasan utang puasa tadi sampai nabrak Ramadan depan, nggak boleh. Tapi manusia di sini ada dua kondisi. Kondisi pertama, dia mengakhirkan tanpa udzur. Nah, di sini yang haram. Kondisi yang kedua, dia mengakhirkan karena ada udzur. Ini tidak haram. Ini bahkan dilakukan oleh ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah biasanya kalau punya utang pada bulan Ramadan ini, dia menggantinya nanti pada bulan Sya'ban. Berarti kan 1 tahun ke depan baru mengganti. Kenapa Aisyah menggantinya bulan Sya'ban? Dia punya udzur. Udzurnya apa? Sibuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau bulan Sya'ban Rasulullah tidak perlu dilayani. Kenapa? Beliau biasanya puasa hampir sebulan penuh. Nah, maka Aisyah mengambil kesempatan, ini saya akan puasa mengganti utang saya. Jadi kalau ada udzur nggak apa-apa. Dalam mazhab Hambali, kalau dia tidak punya udzur sampai nabrak Ramadan depan, maka kewajibannya dua. Kewajiban pertama mengganti puasanya, kewajiban kedua membayar fidyah. Jadi hukumannya jadi kewajibannya jadi double. Ini mazhab Hambali. Meskipun kalau nanti bicara mazhab yang lain, kewajibannya tetap hanya satu, karena Allah tidak menerima riba dari hambanya. Kemudian wa in matal mufarrid, kalau mati orang yang menunda-nunda tadi, walau qabla akhir, meskipun sebelum masuk Ramadan depan, maka ut'ima anhu kadzalika, maka dibayar fidyah untuk si mayit tadi min ra'si malihi, dari warisan yang dia tinggalkan. Wala yusam, tidak dipuasai oleh ahli warisnya. Jadi misalnya saya punya utang puasa Ramadan, kemudian saya nunda-nunda tanpa ada sebab, akhirnya saya mati, masih punya utang 1 hari tidak puasa Ramadan. Dalam mazhab Hambali ini tidak boleh ahli waris saya memuasakan saya, enggak. Jadi utang puasa Ramadan oleh ahli waris tidak diganti dengan puasa, tapi diganti dengan membayar fidyah. Lah terus hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya shoma anhu waliyuhu man mata wa alaihi siyam, barang siapa yang mati punya utang puasa, shoma anhu waliyuh, itu walinya atau ahli warisnya mengganti puasanya orang tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Ini gimana hadisnya? Kan hadisnya sahih. Mazhab Hambali mengatakan yang dimaksud puasa di sini ini bukan puasa Ramadan, tapi puasa nazar. Jadi kalau ada orang puasa nazar tapi belum dilakukan, akhirnya mati, nazarnya belum dilakukan, nah inilah yang bisa diganti puasa oleh ahli warisnya. Puasa wajib kan ada dua, ada puasa Ramadan, ada puasa nazar. Ini puasa wajib. Nah, dalam mazhab Hambali untuk puasa Ramadan ini tidak bisa diganti puasa kalau dia mati sampai punya utang, tapi diganti dengan fidyah. Fidyahnya diambil dari mana? Dari warisan dia. Warisannya berapa? Warisannya 10 juta. Nah, sebelum dibagi kepada ahli waris, lebih dulu utang puasanya dibayarkan dari warisan tadi. Karena secara umum warisan itu tidak boleh dibagi kecuali 3 hal diselesaikan dulu. Pertama, pengurusan jenazahnya diselesaikan dulu dengan duit warisan tadi. Kedua, utangnya kepada Allah dan utangnya kepada manusia dilunasi dulu. Ketiga, wasiatnya. Kalau 3 ini sudah selesai, baru warisan dibagi. Kita lanjutkan. Wa in kana 'alal mayyiti nadhrun, apabila si mayit punya utang puasa nazar. Apabila mayit punya nazar min hajjin, baik berupa haji, au min saumin, atau berupa puasa, au salatin, atau berupa salat, wa nahwiha, dan ibadah-ibadah nazar yang lain, maka sunnah disunnahkan liwalihi, bagi ahli warisnya, qada'uhu, untuk mengganti puasa tadi. Bapak mati punya nazar puasa 5 hari. Kenapa? Beliau pernah mengatakan, kalau saya sembuh saya akan puasa 5 hari sebagai nazar. Nah, beliau sembuh betul, tetapi ternyata sampai matinya belum puasa 5 hari. Nah, maka anak-anaknya ini disunnahkan untuk mengganti puasanya bapak. Sunnah saja loh Pak, tidak wajib. Seandainya anak-anaknya tidak ada yang mau puasa, saya tidak mau puasa mengganti utang puasa bapak, saya nggak mau, ya nggak apa-apa. Lah terus gimana? Wa ma'atarikatin, kalau ada peninggalan dari bapak yaitu warisan, maka wajib untuk mengqadha puasa.
Bapak mati meninggalkan warisan berapa? 10 juta. Wajib mengqadha puasanya bapak. Anaknya tetap nggak mau, saya nggak mau, saya puasa. Puasa itu menyebabkan lapar, ya, malas saya puasa. Ya, nggak puasa nggak apa-apa. Yang penting wajib mengganti puasanya bapak. Lah terus gimana? La mubasyaratu waliyin, tidak harus langsung warisnya yang melakukan. Jadi dari uang 10 juta warisan bapak tadi diambil untuk membayar orang yang apa? Mau berpuasa untuk bapaknya. Mau nggak puasa? Nanti saya bayar. Puasanya apa itu? Puasa mengganti utang bapak saya. Saya bacakan di bawah nih, dzalnya. La yajibu 'alal wali qada'uhu bi nafsihi. Tidak wajib ahli waris mengganti puasanya si bapak. Bal yajuzu, bahkan boleh ayyadfa'a min tarikatihi, dia bayarkan sebagian warisan bapak ila may yasumu anhu, kepada orang yang puasa dari si bapak. Jadi ada orang yang mau menggantikan puasa bapak, kita bayar. Bayarnya berapa? An kulli yaumin ta'amu miskin. Setiap harinya dikasih makanan untuk satu orang miskin. 2 mud atau 1 mud. Kalau 2 mud berarti 12 ons beras, kalau 1 mud berarti 6 ons beras. Itu bayarannya. Tapi mosok nggih anak nemen banget nih. Bapaknya punya utang puasa nazar, anaknya nggak mau membayar utang puasanya bapak nih, nemen nih. Tapi seandainya ada gitu maksudnya, nah, maka dibahas dalam kitab fikih seperti ini. Baik, inilah pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan puasa Ramadan atau puasa wajib. Kemudian berikutnya beliau membahas tentang puasa-puasa sunnah. Faslun, pasal baru, nawafilus shaum, puasa-puasa sunnah. Yusannu, disunnahkan, saumu, berpuasa 1 ayyamul bid. Ayyamul bid tanggal berapa? 13, 14, 15 dari setiap bulan Arab. Ini menurut pendapat mayoritas para ulama. Sebagian kecil ulama berpendapat ayyamul bid itu tanggal 12, 13, 14. Jadi 15-nya nggak ikut. Tapi ini pendapat sebagian kecil, tidak usah dipakai. Kita pakai pendapat yang mayoritas saja. Kenapa disebut hari-hari putih? Itu karena pada tanggal-tanggal tersebut bulan ini terjadi purnama sehingga sinarnya putih terang. Yang kedua, al-khamis, puasa hari Kamis. Disunahkan puasa hari Kamis karena amalan manusia dilaporkan kepada Allah pada setiap hari Kamis. Maka Nabi senang kalau pada saat amal dilaporkan sedang puasa. Yang ketiga, wal itsnain, sunnah puasa Senin. Puasa Senin disunahkan karena 2 sebab. Pertama, amalan dilaporkan juga kepada Allah pada hari Senin. Yang kedua, hari Senin adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Juga hari dibangkitkannya Nabi, sebagai Rasul. Maka sebagai syukur kita kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad dan juga atas diutusnya beliau sebagai Nabi, kita puasa sunnah sebagai syukur. Jadi syukur itu bukan dengan makan-makan kenyang, bukan. Syukur itu dengan ibadah, syukur itu dengan tahajud, syukur itu dengan puasa, syukur itu dengan baca Quran. Syukur itu ibadah, bukan makan-makan. Salah, kalau syukur adalah makan-makan itu salah. Yang 4, wasittun min Syawal, 6 hari bulan Syawal. Kita niatkan insya Allah selesai Ramadan kita akan puasa 6 hari di bulan Syawal. Niat insya Allah ya, insya Allah ya. Kenapa? Karena kalau kita mau puasa 6 hari di bulan Syawal, itu kita mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Karena dalam Islam itu satu amalan dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali. Puasa 1 bulan Ramadan sama dengan puasa 10 bulan. Setahun ada 12 bulan, berarti sisa 2 bulan. Maka puasa 6 hari bulan Syawal, 6 hari sama dengan puasa 60 hari. 60 hari berarti 2 bulan. Nah, maka kita niatkan. Niatnya mulai sekarang. Saya niat nanti selesai Ramadan saya puasa 6 hari bulan Syawal. Kenapa niatnya sekarang?
Karena kalau seandainya kita nanti bulan Syawal ternyata tidak bisa puasa 6 hari bulan Syawal, kita sudah niat, sudah dapat pahala. Tapi kalau belum niat ya belum dapat pahala. Nah, maka saya sering katakan niatnya sekarang, supaya dapat pahala dulu. Yang kelima, Syahrullahil Muharram, puasa pada bulan Muharram. Disebut Syahrullah, bulannya Allah, ini sebagai kemuliaan. 12 bulan itu semuanya bulannya Allah, karena yang menciptakan Allah. Tapi bulan Muharram disebut bulannya Allah sebagai kemuliaan. Ada 4 bulan haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dari 4 bulan haram ini yang paling mulia menurut sebagian ulama adalah bulan Muharram. Kenapa disebut oleh Nabi sebagai bulannya Allah? Sebagian lagi berpendapat paling utama dari 4 bulan haram adalah bulan Dzulhijjah. Kenapa? Di situ ada ibadah haji dan wukuf di Arafah. Wallahu alam mana yang benar. Yang penting Muharram dan Dzulhijjah ini adalah bulan haram yang paling utama. Tanggal berapa puasa bulan Muharram? Bebas. Tetapi wa'akaduhu, yang paling ditekankan adalah al-ashir, tanggal 10 Muharram, thumma tasi', kemudian tanggal 9 Muharram. Jadi kalau bisa puasa 2 kali minimal pada bulan Muharram. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram menggugurkan dosa-dosa selama 1 tahun. Kemudian puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram supaya menyelisih orang-orang Yahudi. Karena Yahudi juga puasa Asyura. Supaya kita nggak sama dengan Yahudi, kita puasanya 2 hari. Seandainya 1 hari gimana? Nggak apa-apa. Seandainya tidak puasa gimana? Nggak apa-apa. Yang ke-8, watis'i Dzulhijjah, dan puasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Maksudnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Saya jujur bahwa hadis tentang puasa 9 Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, hadisnya dhaif. Tapi seandainya diamalkan gimana? Gak apa-apa. Karena Rasulullah mengatakan tidak ada amalan yang lebih besar pahalanya di hadapan Allah daripada amalan pada 10 awal Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Puasa termasuk amalan. Maka puasa pada 10 awal Dzulhijjah termasuk yang dimaksud oleh hadis yang sahih tersebut. Kalau kita tidak mau puasa 9 Dzulhijjah, minimal puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Dan itu yang disebut puasa Arafah, dan itu pahalanya menggugurkan dosa selama 2 tahun. Lebih utama daripada puasa Asyura. Puasa Arafah menggugurkan dosa 2 tahun. Puasa Asyura menggugurkan dosa 1 tahun. Kenapa? Karena puasa Asyura ini sunnahnya Nabi Musa, sementara puasa Arafah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya Nabi Muhammad fadilahnya lebih besar daripada sunnahnya Nabi Musa, karena Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Musa. Nomor 9, wa akaduhu, yang paling ditekankan adalah yaumu Arafah, pada hari Arafah, untuk puasa Arafah, li ghairi hajin biha, untuk orang yang tidak sedang wukuf di Arafah. Jadi kalau panjenengan ikut haji, panjenengan wukuf di Arafah, malah lebih baik tidak puasa Arafah. Kenapa? Orang wukuf itu ditekankan untuk banyak zikir, banyak ibadah. Biasanya orang itu puasa lemes sehingga tidak bisa banyak zikir, malah ngantuk terus. Nah, karena itu khusus yang wukuf di Arafah tidak usah puasa, siapkan kopi di samping, zikir terus sampai selesainya wukuf. Ngantuk ambil kopi diseruput, jangan tidur. Ya tidur ya nggak apa-apa, tapi lebih bagusnya tidak tidur. Kemudian beliau mengatakan wa afdhalus siyam, puasa yang paling utama, maksudnya puasa sunnah yang paling utama adalah shaumu yaumin wa fitri yaumin, puasa 1 hari dan berbuka 1 hari, yang disebut sebagai apa? Puasa Daud. Kenapa paling mulia? Karena seolah-olah kita puasanya itu separuh dari usia kita. Dikasih usia oleh Allah 60 tahun. Kalau sehari puasa sehari tidak, berarti kita puasanya sekitar 30 tahun. Kalau mulainya puasa dari bayi loh ya. Nah,
tapi tentu saja nggak dari bayi. Pokoknya separuh usia kita lah, dari mulai balik sampai dengan mati kita. Nah, kalau kita puasa Daud berarti puasa separuh usia kita. Inilah yang dapat kita bicarakan pada sore hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Insyaallah berikutnya akan kita bahas kuriha, puasa-puasa yang makruh hukumnya, kemudian puasa-puasa yang haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab.